Ini tentunya artinya sangatlah luas, di mana jangan sia-siakan segala sesuatu yang ada di sekitar itu, ya tentunya segala hal, semua hal, mencakup segala orang, benda, ataupun peristiwa. Terkadang peristiwa yang kecil itu kita sendiri telah luput dari dia, padahal hal-hal kecil itu juga memiliki nilai, juga memiliki pelajaran di dalamnya. Banyak dari kita yang selalu luput dari suatu hal yang ada di sekitar. Sebenarnya jangan jangan sia-siakan segala ini sudah mencakup dari apa yang ada di atas tadi, untuk merangkum apa yang ada di atas. Jangan menghiraukan orang lain, jangan bersikap acuh kepada segala nasihat, karena nasihat itu juga merupakan kasih yang paling murni. Maka hargailah orang itu, dan jangan sia-siakan apa yang ada di sekitar. Ya tentunya yang paling dekat dengan kamu adalah orang yang di sekitar kamu, adalah benda yang ada di sekitar kamu. Manfaatkan mereka dalam arti adalah ketika kamu ada suatu hal, kamu bisa datang kepada mereka. Ya tentunya ada timbal balik di sana. Terimalah mereka, dan insya Allah mereka itu akan menerima kita. Ya meskipun jika kita berbaik kepada A, belum tentu A itu ada waktu dengan kita. Ketika saat itu kita memiliki masalah, pada saat itu juga A juga tidak bisa membantu kita. Tapi bisa jadi yang lain, Allah menggantikan itu dengan orang lain. Tiba-tiba seorang C datang gitu, maka ya berbaiklah dengan dia kepada orang yang C, dan berbaiklah juga dengan orang yang A tadi, karena kita nggak tahu juga apa yang melatar belakang mereka. Dan bisa jadi hari itu adalah hari terakhir kamu bertemu dengan dia, itu adalah terakhir kalinya kamu bersama dia. Karena apa? Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengetahui tentang masa depan. Kita tidak bisa memprediksi secara tepat gitu. Kita saja tidak bisa memprediksi emosional kita itu. Sekarang kita suka, sekarang kita peduli, sekarang kita merasa dia adalah satu-satunya, dan dia adalah orang yang paling baik menurut kamu dan paling istimewa menurut kamu. Tapi suatu hari nanti kita tidak bisa memprediksi, suatu hari nanti perasaan itu akan menjadi hal yang biasa. Bukan suatu hal yang terbiasa akhirnya menjadi hal yang istimewa, tapi suatu hal yang sudah biasa juga akan menjadi suatu hal yang ya udah, yang biasa juga. Kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang biasa, perasaan kita kepada dia juga biasa, dan juga bisa jadi kita akan melihat orang-orang yang di sekitar kita lebih istimewa daripada dia. Begitu juga dengan ini, orang-orang yang ada di sekitarmu, yang mungkin hari itu adalah terakhir kali bertemu dengannya. Tidak segala sesuatu yang terakhir kali itu berkaitan dengan kematian. Namun, terakhir kali ini mungkin temanmu akan berada di jauh di belahan bumi yang lain, dan kamu berada di titik kamu sekarang.
yang tentunya kamu tidak bisa menggapai dia, ataupun dengan segala kesibukan yang akhirnya menjadi suatu pembatas, yang akhirnya aku tidak bisa bertemu dengan dia lagi. Tidak segala sesuatu itu berakhir harus dengan kata kematian. Memanglah makna fana itu adalah tidak kekal, bukan suatu yang immortal. Itu adalah mortal, tapi tidak immortal. Namun makna fana ini juga tidak harus dikaitkan dengan kematian. Bisa jadi fana ini juga benar-benar dimaknai dengan kata bahwa perjumpaan itu adalah perjumpaan terakhir kali. Dia ada di sana yang jauh dan kau ada di sini, yang tembok antara kau dan dia itu sudah menjadi tebal. Tembok yang bisa menjadi waktu, ruang. Tembok itu bisa menjadi halangan, itu bisa berupa suatu kesibukan atau yang lain tadi gitu. Ya, itulah dunia. Dunia itu fana, dunia itu singkat, dan semua akan mengalami kematian, dan semua akan mengalami kebinasaan. Ya, benar gitu. Kebinasaan ini barulah kita mengatakan kematian, bahwa ya bisa jadi memang terakhir kalinya juga kematian itu sendiri. Itu ada pesan dalam film ini, Late terlambat short movie. Dalam film ini, kalau kita membahas tentang pesannya adalah, sebenarnya film ini sudah saya jelaskan tentang seorang adik kakak yang ditinggal dengan orang tuanya dan mengharuskan sang anak mengurusi aset ayahnya. Mengurusi aset ayahnya. Kedua adik kakak ini kalau di film yang dengan tulisan ini, dia adalah perempuan. Berbeda dengan yang tadi yang saya tulis sebagai seorang laki-laki. Di sini saya tulis saja sebagai seorang perempuan. Alasan awalnya adalah saya menemukan orang aja yang bisa main ini menurut saya. Pada awalnya saya agak bingung atau galau lah ketika diperankan oleh perempuan. Masalahnya ada di teknik akhir nanti, teknik untuk ya ada scene menggunakan visual effect yang mengharuskan menggunakan ekspresi. Ya, ekspresinya sebenarnya sama seperti ini tadi. Nah, harus gitulah. Karena perempuan, saya mikir, aduh kalau perempuan juga gak baik juga ya, masa perempuan disuruh ekspresi kayak gitu ya. Kalau saya sendiri juga nggak enak ya. Saya sendiri kalau ngeditnya juga nggak enak. Untuk nyuruhnya juga nggak enak, dan saya juga tahu itu saya nggak seneng kayak gitu, apalagi orang lain. Saya takutnya juga orang lain nggak seneng. Ya meskipun mungkin saja mau, tapi enggak. Hingga akhirnya ya saya menemukan suatu metode baru. Bukan saya menemukan, tapi saya belajar teknik baru. Yang pertama kali saya lihat ada di YouTube-nya Time Tuan, yang dimana kontennya edit suatu film, membreakdown suatu film ataupun video lebih tepatnya, yang saat itu ada di episode
tentang horor. Film horor kayak ini. Reaksi nomor berapa ya? Ya, reaksi ketiga. Reaksi editor Indonesia part 3 film pendek horor. Di sini saya tertarik dengan filmnya David Sandberg, yang dimana dia memiliki 2 film. Filmnya banyak, tapi ketika di reaksi ini ada 2 film yang dikeluarkan tentang horor. Ada Si Yusun, dan film yang lain adalah Like Out. Yang kita tahu Like Out itu akhirnya bisa ditarik untuk menjadi film besar yang kemudian ya akhirnya jadi film sekarang, Like Out yang besar. Nah, ini deh, saya tertarik dengan metode yang dilakukan ini. Saya belum bisa untuk melakukan ini ya, tapi ada hal yang bisa saya rilis di sini, yaitu adalah film yang mana ya? Ini dia metode ini. Sebenarnya dia tidak, ini adalah gambar dari one video, jadi gambar yang dianimasi sepertinya kayak gitu. Dia aplikasi Blender ya, kalau setahu saya dia mengaplikasikannya di Blender ya. Tapi saya pernah buat mirror seperti ini. Aplikasinya bukan saya taruh di Blender, tapi saya taruh di After Effects dengan animasi pakai Anchor Animation itu atau apa namanya nggak tahu. Ini menurut saya lebih bagus dan lebih baik aja karena pemerannya juga, saya juga memperhatikan pemerannya tidak harus dia, tidak harus sang kakak yang memerankan kakak ini, bisa orang lain juga, bisa siapa gitu yang mau sebagai setannya gitu ya, karena setan gitu kan bukan orang asli jadi setan, tapi orang setan tapi jadi orang gitu kan, kayak gitu kan. Tidak ada main orang mati jadi setan, nggak ada. Yang ada setan jadi manusia ada ya, kayak itulah ya, menurut saya itu yang lebih baik. Nah, kemudian kita masuk pada pesan film ini. Ada pesan lagi dalam film ini cukup menarik untuk saya bahas. Tiba-tiba ketika saya membahas film ini dengan teman saya memiliki ide saat itu, saya simpan, saya nggak bahas dengan teman saya. Tapi ketika pembahasan itu akhirnya munculkan suatu ide baru. Akhirnya ketika saya menulis naskah ini pagi hari gitu, habis sholat subuh saya nulis naskah ini, kemudian kayak kepikiran gitu, bagaimana kalau kita beri pesan dalam teks, dalam dialog ini. Jadi tidak hanya kamu jangan malas atau kamu jangan manja dan lain-lain, tapi menggambarkan segalanya itu yang ada di scene. Saya menaruhnya ada di scene ini sih, di scene satu ini, ada di scene ini, di adegan itu benar-benar ada di scene 1 sama scene ini teman-teman. Scene berapa nih? Scene 4 sebenarnya, yang menurut saya bisa menggambarkan maknanya gitu. Salah satu pesan tersebut yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah inginnya saya menghapus suatu stereotip negatif yang telah tumbuh di masyarakat terhadap perempuan, dimana kita tahu perempuan itu nggak pantas untuk berpendidikan ya, tapi dalam lambat laun stereotip yang ini mulai mengundang perempuan juga akhirnya berpendidikan, mereka melanjutkan sekolah, tidak hanya berhenti ke perguruan tinggi, tidak berhenti hanya di duduk
sekolah menengah atas, namun juga sampai ke perguruan tinggi. Nah, namun masih juga ada stereotip bahwa perempuan dipandang akan berakhir menjadi ibu rumah tangga. Dia tidak bekerja. Akhirnya keluarlah kata-kata, kenapa kamu seumpama nih pengen S2, pengen S3, terus dikatakan, loh kamu kok sama orang nih, loh kok kamu buat apa sekolah tinggi-tinggi. Akhirnya juga jadi ibu rumah tangga juga gitu. Saya ingin menghapuskan itu bahwa ya ada hak gitu, seorang perempuan, laki-laki memiliki hak gitu, dalam kehidupan memiliki hak. Yang saya bahas bukanlah menuju kepada kesetaraan. Saya tidak setuju dengan enggak. Saya tidak membahas tentang kesetaraan, namun lebih ke saling menghargai dan menghormati satu sama lain, lebih kepada keadilan. Karena saya pernah ikut dalam kuliah yaitu membahas tentang keadilan hakiki, yang dimana membahas tentang perempuan juga, yang lebih ke gender juga. Menurut saya kesetaraan itu lebih menjurus kepada samanya kedudukan laki-laki dan perempuan. Sama dalam arti yang mana gitu, saya masih belum tahu. Tapi yang saya bahas di sini, saya ingin adalah memanusiakan manusia. Dalam ajaran agama saya, Islam, Al-Quran turun itu juga memanusiakan perempuan. Ia terkhusus turunlah surat An-Nisa yang khusus juga membahas tentang perempuan. Yang kita ketahui juga bersama bahwa pandangan penilaian stereotip terhadap perempuan ini sudah berlangsung lama, bukan hanya di peradaban Islam, namun juga di peradaban Yunani, Romawi, Cina, dan lain. Dalam peradaban Yunani, lalu kemudian juga peradaban Arab, perempuan itu seakan adalah thing atau benda, dan malah sebagai harta waris. Kemudian keluarlah surat An-Nisa itu ayat 11 sama ayat 30-an, ayat 31, ayat 9 sampai 11, kemudian ayat 31. Yang di sana membahas mengenai harta waris itu sendiri, bahwa seorang istri, anak perempuan mendapatkan harta waris dari sang suami. Beda lagi dengan yang dulu, mereka itu sebagai harta warisnya, perempuan sebagai harta warisnya, yang artinya perempuan dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, inilah yang menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki. Nah, di sini penggambarannya saya memilih awal karakter sebenarnya bukan dari alasan ini, namun ketika saya memilih kedudukan ini, memilih karakter ini di sini, saya memikirkan tentang kenapa kok nggak saya berikan pesan gitu, bahwa saya ingin adanya suatu pelurusan atau suatu campaign. Saya tidak mengatakan itu campaign, tapi saya ingin mengatakan keresahan saya bahwa perempuan itu ada hak juga dalam bekerja. Apa salahnya sih kita sama-sama bekerja? Kenapa nggak boleh kerja? Siapa yang mengatakan nggak boleh bekerja? Kalau perempuan bekerja,
ditakutkannya kan dia juga lemah. Ketika seorang mufasir yang membahas tentang surat Nisa ayat 34, kenapa sih laki-laki itu sebagai seorang pemimpin, saya membaca dalam tafsir Hamka itu mengatakan bahwa laki-laki itu lebih kuat dia. Dalam arti apa? Lebih kuat mentalnya, lebih kuat jasmaninya, lebih kuat dan lebih tahan banting ketika itu. Berbeda dengan perempuan yang cenderung dia itu lemah dalam mental, juga lemah dalam fisik. Bukan berarti itu adalah suatu ketetapan. Namun kita tahu seorang perempuan itu memang lebih lemah daripada laki-laki. Kenapa dia sebagai pemimpin rumah tangga? Itu adalah agar ketika mendapatkan masalah itu lebih kuat, ya, lebih kuat aja gitu. Jadi laki-laki itu lebih tahan. Ya pada akhirnya laki-laki bisa nangis juga. Namun dalam arti dia kuat mental, dan dengan keadaan seperti itulah akhirnya dia dapat menyelesaikan masalah. Bukan berarti perempuan juga nggak bisa kayak gitu, bisa. Namun kenapa kok dipilih laki-laki? Ya karena ada laki-laki. Bagaimana kalau nggak ada laki-laki? Ya perempuan. Intinya kan kayak gitu. Kalau masih ada laki-laki ya laki-laki. Kalau adanya cuma perempuan ya udah gimana lagi kan. Bukan berarti perempuan nggak boleh, bukan berarti perempuan itu benar-benar lemah ya, seperti yang kita bayangkan. Ya, kita banyak kok di sekeliling kita bisa dikatakan sebagai Wonder Woman gitu, sebagai orang-orang yang perempuan, sebagai single fighter yang benar-benar tangguh gitu. Dia berjuang sendirian, ya. Dia sebagai single parent, mungkin ada yang single parent, atau dia benar-benar ingin berjuang sendirian, tidak ingin berkeluarga. Karena saya juga pernah mendengar suatu kisah juga bahwa ada seorang dosen, seorang perempuan yang hebat sekali, dia memilih untuk tidak berkeluarga gitu. Dengan alasan apa? Ada alasan yang sangat istimewa di sana, tapi saya tidak bisa dan tidak mau untuk membicarakannya. Tapi saya katakan pesan dia itu sangatlah istimewa, dan dia itu berhati yang sangat lapang, meskipun ya dia harus merobek jantungnya sendiri gitu. Ketika saya menyusun film ini, ada rasa untuk kesana gitu. Maksudnya ya saya ingin mengeluarkan keresahan saya untuk mengeluarkan keresahan saya bahwa yang harus kita lakukan tadi menghormati dan menghargai. Dalam kuliah saya tadi dulu itu mengatakan bahwa yang kita perlukan adalah menghargai dan menghormati tentang persamaan, tentang perbedaan, dan tentang kekhususan. Persamaan apa? Sebagai manusia, sama-sama manusia. Makanya tadi saya katakan memanusiakan manusia. Banyak yang tidak memanusiakan manusia. Banyak hal tuh. Contoh aja, saya tidak mengatakan pembawa berita atau kenapa salah. Namun kebanyakan berita ketika memberitakan tentang kasus asusila itu, jika pun itu ada pemerkosaan, yang disalahkan tetap yang perempuan. Meskipun lihat saja bebannya itu ada di perempuan. Beban paling banyak memang ada di perempuan. Ketika ada seorang yang berani-beraninya dengan secara paksa ya
melukai, kayak istilahnya bahasa lainnya melukai aja lah, melukai seorang perempuan, itu berarti apa? Orang yang suka, orang yang rela melukai, maka apakah ada hati di, ya ada hati. Apakah ada hati di dalamnya? Apakah ada perasaan di dalam hatinya? Gitu. Ketika kita merujuk hal ini, itu menarik itu. Tentang hati ini tadi, apakah kita mengetahui isi hati? Emang kita nggak tahu kan isi hati. Ada suatu kisah Rasulullah. Ketika seorang ini masuk Islam, dia ini orang yang dikejar-kejar oleh umat Islam. Kalau bisa ya mati aja gitu. Hingga dia ditangkap dalam keadaan mati pun juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi suatu hari dia datang kepada Rasulullah sendiri, kemudian menyatakan keimanannya bahwa dia masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Rasulullah saat itu. Namun seorang sahabat kemudian menebas kepala dia dan membunuhnya. Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa engkau membunuhnya? Sang sahabat menjawab, apakah dia ini bersungguh-sungguh masuk Islam? Apakah benar-benar dia ini ada dia? Apakah benar-benar dia itu masuk Islam? Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah engkau dengan merobek hatinya, lalu engkau mengambil hatinya dan membuka hatinya, engkau mengetahui apa yang ada, apakah engkau mengetahui isi hatinya? Sang sahabat mengatakan tidak. Ya itulah, kita memang nggak tahu isi hati seseorang, ya kita memang nggak tahu gitu kan. Nah, kembali kepada tadi, mungkin orang itu memang nggak punya hati gitu, tapi dengan kata lain dia melakukan kekerasan terhadap orang lain, itu bisa dikatakan dengan sengaja. Orang yang nggak bersalah aja tiba-tiba digauli gitu dengan secara paksa atau diperkosa. Ditanya apakah dia itu memiliki hati, ya memiliki hati, memiliki rasa, ya memiliki rasa pun mungkin juga keras juga hatinya. Sudah keras, gimana lagi, ya hati itu bisa keras. Gimana kerasnya hati? Ya kita pernah merasa kayak cuek kepada seseorang, tapi suatu hari juga kita juga pernah merasa iba dengan seseorang. Itulah, jika kita masih memiliki rasa iba, belas kasih, itu menandakan bahwa hati kita belum keras. Namun ketika kita melihat keburukan, kita melihat tentang kerusakan, kemudian hati kita itu tidak bergetar, tidak iba, tidak belas kasih, bisa perlu ditanyakan ada apa dengan hati kita. Urusan batin itu memang hal gaib, dan ya gimana lagi. Oke, kembali ke film ini tadi. Pesannya itu adalah menuju kepada perempuan itu bisa dan boleh untuk bekerja. Kenapa tidak boleh bekerja kepada sang suami? Mungkin nggak boleh bekerja. Ya itu untuk kebaikan sang istri. Kamu jangan capek. Memang saya juga belum beristri, saya belum berkeluarga. Dalam arti saya menjadi suami dan dia menjadi seorang istri. Saya belum merasakan itu, tapi ketika saya berpikir dan merenung bahwa ya kasihan juga gitu ketika istri itu kecapean, istri itu ya khawatir lah sih dengan sang istri. Dan juga saya pernah mendapatkan cerita dari dosen saya, bagaimana tidak itu seorang perempuan, beliau melahirkan, di mana beliau ada orang rantau, dia dosen orang rantau, suaminya sedang kuliah, sedang studi S3-nya, dan beliau saat itu melahirkan
hanya ditemani oleh temannya. Untungnya ada temannya, bagaimana keluarganya kan nggak bisa langsung datang gitu. Dan ketika saya mendengarkan itu ya rasa kasihan, miris juga, bahwa saya juga ingin gitu ketika seorang istri saya itu membutuhkan saya ada di sana. Saya memilih untuk saya melanjutkan studi hingga akhir, dalam artian juga akhir dari tingkatan tertinggi akademisi. Kemudian saya menikah agar ya istri saya biar tidak tersiksa, ya biar dia itu ketika masa-masa seperti itu saya bisa ada. Tapi ya kita nggak pernah tahu. Kembali kepada tadi, kita tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Kita marah dengan seseorang, tapi belum tentu minggu depan kita juga tetap marah ya. Kita bisa baikan. Tentang kebahagiaan kita juga tidak bisa memprediksi. Kalau kata Dr. Farudin Faiz gitu, bahwa kita juga tidak bisa memprediksi tentang kebahagiaan. Sekarang bahagia, belum tentu nanti. Ya, kita selalu berdoa aja kepada Allah gitu. Kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Maksudnya ya agar kita itu ditetapkan dalam keadaan yang baik saat itu, dan ditetapkan juga tetap dalam keadaan yang dalam kebaikan itu, bukan hanya dalam arti agama, namun juga keadaan kita. Ya kalau kita sedih, Allah sudah mengingatkan kita. Ya siapa yang mengingat Allah, hatinya akan tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28 saat itu. Ala bi dzikrillah kita mahinul qulub, ya kan? Ya insyaallah. Ya. Kita bisa lihat karakter yang ada di kita kembali ke naskah ini. Karakter di sini adalah perempuan semua, dan anaknya anaknya sang pemilik perusahaan ini tadi, dia adalah perempuan, jadi sang kakak ini perempuan. Jadi ya mengatakan bahwa seorang perempuan itu boleh menjadi, ya saya mengatakan bahwa perempuan itu berhak menjadi seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, boleh aja, tidak harus laki-laki. Kalau dia mumpuni gitu loh, dia juga harus dipilih dan dipercaya, ya hak aja. Dan diakhiri dengan scene 4. Di sini dikatakan tiba-tiba adiknya terbangun karena mendengar ketukan pintu. Kalau ternyata yang ada di sana itu, di balik pintu itu adalah seorang pegawai, dan pegawainya adalah laki-laki. Di sini mengatakan apa? Sebenarnya ada maunya polisi gitu kan, tapi karena satu dan lain hal ya selalu gitu. Enggak, karena saya juga nggak bisa riset aja gitu. Maksudnya polisi, iya nggak sih, kayak kalau ada kecelakaan polisi itu langsung menghubungi kalau emang ditahan polisi. Dalam artian polisi itu kayak datang ke rumah gitu. Kalau ini polisi datang ke rumah kan kayak sinetron. Sinetronnya dulu saya sering lihat sinetron bagus. Sinetron yang dulu ya, sekarang nggak tahu, jarang lihat. Saya cuma lihat YouTube dan lain-lain. Nah di sini pegawainya kan laki-laki, sang direkturnya perempuan. Ini mengatakan apa? Dalam hal ini juga bisa perempuan itu
jadi pemimpin. Jadi artinya tidak melulu perempuan itu harus yang dipimpin, tapi bisa memimpin. Itu mengatakan juga bahwa yaitu hak-hak aja, yang seperti tadi. Boleh perempuan jadi pemimpin, boleh perempuan boleh, laki-laki boleh. Namun ketika kekuatan sebenarnya diadu ya, kalau memang yang lebih baik laki-laki ya maka pilihlah laki-laki gitu. Ya sebenarnya itu film ini isinya kayak gitu, karena pengembangan ya penting gitu, pengembangan suatu film, suatu naskah dikembangin ya bisa kayak gini ya. Tapi menurut saya sebenarnya kayak gini tuh gak terlalu terlihat sih, harus diberitahu baru tahu ternyata film ini mengatakan bahwa menghilangkan tentang stereotip ya. Nggak harus lewat filmnya, jadi kita harus ngomong ya film ini sebenarnya isinya tentang kayak gini, baru tahu ya. Seperti itu pesannya ya tadi kan, jangan menghiraukan orang lain, jangan bersikap acuh kepada segala nasihat ya. Orang yang menasihati kita adalah orang yang benar-benar murni mencintai kita ya, hargailah mereka. Semoga film ini sendiri juga ya mendapatkan timbal balik lah ya, karena film ini juga nggak didanai dan nggak ada dana, juga dengan effort gitu. Dan saya juga berterima kasih juga, mungkin ini juga balasan, salah satu balasannya kan saya memiliki banyak job ya, nggak banyak juga sih, saya punya job. Thank you juga teman-teman yang minta tolong saya bantu, dan ketika saya minta tolong kepada teman ya alhamdulillah jadi bantu juga ya. Jadi itulah naskah film ini yang menarik gitu ya, saya menarik aja dibahas. Kalau film Bully sendiri mungkin pesannya ya apa yang ada dikatakan ini, yang ada di film ini, pesannya jangan membuli orang, intinya kayak gitu. Dan juga ya mungkin pengembangan juga saya ingin nambah plot twist saya tentang apa ya, nggak tahu ya kayak gimana twistnya. Tapi ya untuk film naskah Letterlambat menurut saya sepanjang ini sampai sekarang ini ya masih perfect aja sih ya. Ada pesan tersembunyi di dalamnya. Jadi terima kasih semuanya yang membantu untuk menggarap film ini juga. Terima kasih untuk semuanya juga ya. I don't know, tapi saya terima kasih. Semoga film ini juga mendapatkan timbal balik lah, dalam arti nggak tahu apa, tapi ya setidaknya punya bayaran lah ya, dalam arti mental juga. Mental tidak harus bersifat materi kan, moral juga bisa. Ada dukungan kepada semuanya. Dan itulah, terima kasih semuanya. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.